Perkenalkan, nama saya Ella Fitriani, NPM 190320120012. Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, sesi Kamis 1, nomor meja 17. Di sini kami akan mempraktikkan praktikum modul 2, yaitu Data Flow Diagram. Modul 2, Data Flow Diagram. Latar belakang, sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas sebuah perusahaan. Sistem informasi manajemen terdiri atas dua komponen, yaitu software dan hardware. Selanjutnya, data flow diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Dalam membuat sistem informasi ini, DFD sering dipakai. DFD dibuat oleh para analis untuk membuat sebuah sistem dengan baik, di mana DFD ini nantinya akan diberikan kepada para programmer untuk memulai proses coding. Pada kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Salah satu contohnya adalah sistem penjualan buku yang memerlukan rekapan data pembelian buku. Maka dari itu, kita diharuskan untuk membuat DFD atau data flow diagram untuk mengetahui aliran data dalam sistem yang akan dibuat, yang kemudian dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram DFD ini adalah bagaimana perancangan DFD pada sistem informasi manajemen penjualan buku. C. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari data flow diagram atau DFD ini adalah 1. Dapat mengidentifikasi entitas dan proses yang ada dalam data flow diagram atau DFD penjualan buku. 2. Dapat menjelaskan aliran data pada diagram konteks yang ada dalam sistem informasi penjualan buku yang telah dibuat. 3. Dapat menjelaskan fungsi data flow diagram atau landasan teori pengertian sistem informasi manajemen. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik. Hampir di setiap bidang pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengurus sebuah informasi dengan baik dan rapi. Tujuan dari pembuatan sebuah sistem informasi yang paling utama adalah untuk membantu aktivitas bisnis dan pekerjaan manusia, sehingga dapat diimplementasikan secara lebih tepat. Secara garis besar, sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Veradeta 2020. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Berikut merupakan beberapa manfaat dari penggunaan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Yang pertama, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. 2. Seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. 3. Manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Dan masih banyak lagi. Adapun unsur-unsur dalam sistem terdiri dari masukan atau input yang melakukan proses perhitungan, penggabungan unsur data, dan pembaruan atau pemutakhiran jumlah, updating account. B. Masukan atau output yang berarti keluaran atau hasil dari proses pengolahan data yang sebelumnya telah diinput. Selanjutnya adalah B. Pengertian data flow diagram atau DFD. DFD atau data flow diagram adalah suatu langkah atau metode yang membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. DFD atau data flow diagram sering diterjemahkan menjadi diagram aliran data. DFD merupakan alat yang bisa dipakai untuk mendokumentasikan proses dalam sistem. DFD menekankan pada fungsi-fungsi di dalam sistem, cara menggunakan informasi yang tersimpan, dan pemindahan informasi antar fungsi dalam sistem. DFD merupakan alat yang menggambarkan bagaimana suatu sistem berinteraksi dengan lingkaran dalam bentuk data, masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem.
Data flow diagram atau DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat dalam sistem tersebut dari start sampai finish. DFD seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan. Dilansir dari Lucidart, ada 4 aturan utama dalam pembuatan DFD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah input dan output. Setiap DFD setidaknya harus memiliki satu input dan satu output. Hal ini disebabkan karena DFD harus menggambarkan alur sistem dari awal hingga akhir, sesuai dengan kondisi yang digambarkan pada sistem yang dibuat. 2. Hubungan data store atau aturan DFD selanjutnya adalah setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output. Dengan begitu, data store bisa menyimpan semua data yang masuk ke sistem. 3. Data store harus diproses. Setiap data yang tersimpan di data store harus melalui sebuah proses yang menjadikan sebuah output. 4. Posisi proses. Setiap proses yang terdapat di DFD harus menjalani proses lainnya atau tersimpan di data store. Selanjutnya, jenis-jenis DFD atau data flow diagram. Yang pertama, level 0, diagram konteks. Level ini merupakan sebuah proses yang berada di posisi pusat. Suatu diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dapat menjelaskan lingkup sistem secara umum. Konteks diagram merupakan bagian dari DFD yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem dalam sebuah pemodelan. Selain itu, konteks diagram juga berhubungan dengan entitas-entitas di luar sistem itu sendiri, seperti kelompok organisasi, penyimpanan eksternal data lain. Yang kedua, level 1 atau diagram 0. Level ini merupakan sebuah proses yang terdapat di level 0 yang dipecahkan menjadi sebuah proses lainnya, sebaiknya maksimum 7 proses untuk sebuah diagram konteks. Merupakan diagram lanjutan dari konteks diagram atau DFD level 0 di mana proses yang ada di dalam sistem lebih rinci dan lengkap karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa subsistem. Yang ketiga, level 2, diagram rinci. Pada level ini merupakan diagram yang merincikan diagram level 1, tanda bintang yang digunakan hanya jika proses tersebut tidak dapat dirincikan lagi. 2.0 bintang artinya proses level rendah yang tidak dapat dirincikan lagi. Penomoran yang dilakukan berdasarkan urutan proses. Berikut adalah contoh data flow diagram atau DFD level 0. Dan selanjutnya adalah contoh data flow diagram level 1. Dan selanjutnya ada data dictionary atau DD atau kamus data. Kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi suatu sistem informasi. Kamus data terdapat pada tahapan analisis dan perancangan. Berikut adalah sumber kamus data, yaitu data store atau file-file, data flow atau aliran data, dan data elemen yang digunakan dalam spesifikasi data dan berasal dari file. Berikut notasi-notasi yang digunakan dalam kamus data. Contoh kamus data adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah bentuk data flow diagram. Berikut ada dua bentuk data flow diagram, yaitu diagram alur data fisik atau DADF adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanan dari DADF adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual. Berikut adalah gambar diagram alur data fisik. Yang kedua, diagram alur data logika atau DADL adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Berikut adalah contoh dari diagram alur data logika. Kekompleksan sistem informasi yang dibuat berpengaruh terhadap tingkat level pada DFD. Semakin kompleks sistem yang dibuat, semakin tinggi level DFD yang dihasilkan. Rozik 2020. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat data flow diagram. Berikut ini adalah fungsi dan manfaat data flow diagram antara lain. Data flow diagram merupakan alat membaca model yang memungkinkan menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain melalui alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua, merupakan suatu alur pembuat model yang sering digunakan. Yang ketiga, merupakan alat perancang sistem yang diorientasikan pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk penggambaran, analisa, maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem, pemakai, maupun pembuat program. Selanjutnya, simbol-simbol data flow diagram. Yang pertama, external entity atau terminator. Simbol pertama yang digunakan pada DFD adalah external entity atau terminator. External entity adalah pihak yang berada di luar sistem, bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lain. Yang kedua, proses. Proses adalah dalam DFD adalah proses yang digunakan sebuah mesin untuk mengubah input menjadi output menjadi format yang berbeda. Hal ini digambarkan dengan simbol lingkaran atau persegi panjang dengan garis di bagian dalamnya. Yang selanjutnya adalah data store. Data store adalah file yang penyimpanan data atau informasi untuk digunakan kemudian. Dengan kata lain, data store adalah database.
Biasanya data store berupa tabel sehingga lebih mudah diolah. Setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output. Yang keempat, data flow. Data flow adalah arus data yang mengalir di antara suatu proses terminator dan data store. Hal ini digambarkan dengan simbol tanda panah. Selanjutnya ada tabel perbedaan simbol DFD menurut DeMarco and Jordan dengan Jen and Sarson. Berikut adalah tabelnya. Yang selanjutnya adalah penggambaran data flow diagram. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat DFD adalah mengidentifikasikan terlebih dahulu sebuah kesatuan luar yang akan terlibat dalam sistem. Yang kedua, identifikasi semua input serta output yang terlibat dalam kesatuan luarnya. Selanjutnya adalah menggambarkan diagram konteks. Tentukan nama sistem, tentukan batasan sistem, tentukan terminator apa saja yang ada pada sistem, tentukan apa saja yang diterima atau diberikan entitas eksternal dari maupun ke sistem. Gambar diagram konteks. Jika diagram konteks telah digambar, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggambar bagan berjenjang dari semua proses yang ada dalam sistem. Yang kelima, setelah itu baru digambar DFD untuk overview diagramnya atau display diagram level 0. Tentukan proses utama sistem, tentukan apa yang diberikan atau diterima setiap proses ke atau dari sistem dengan selalu memperhatikan konsep keseimbangan. Yang selanjutnya, bila perlu munculkan data store sebagai sumber maupun tujuan alur data. Yang selanjutnya, hindari perpotongan arus data. Kemudian cantumkan nomor pada proses utama. Langkah yang terakhir adalah sedangkan menggambar DFD untuk level-level yang lebih lanjut. Setiawan 2019. Selanjutnya adalah bab 3, langkah-langkah pengerjaan. Sebuah toko buku ingin membangun suatu sistem database untuk mengatur penjualan bukunya, di mana berisikan informasi seputar pembelian buku yang dibeli oleh pembeli dan data pembeli. Langkah yang pertama adalah membuka aplikasi Sybase Power Designer. Langkah selanjutnya adalah pilih file, kemudian new model, lalu pilih data flow diagram, kemudian klik OK. Selanjutnya adalah memasukkan external entity-nya, yaitu masukkan external entity-nya sebanyak 5. Kita pilih, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri nama satu-satu. Yang pertama, external entity-nya yaitu pembeli. Kita klik OK. Selanjutnya adalah karyawan. Selanjutnya adalah buku. Kemudian kasir. Kemudian nota. Lalu kita beri nama prosesnya, yaitu sistem. Informasi. Penjualan buku. Kita klik OK. Nah, setelah semua entitasnya dimasukkan, lalu kita beri data flow-nya. Yang pertama, data flow pembeli. Lalu karyawan. Kemudian buku. Lalu kasir.
kemudian nota, nah setelah itu kita inputkan nama dari masing-masing data flow-nya. Yang pertama, pembeli menginputkan nama buku. Oke. Setelah itu outputnya adalah deskripsi buku. Kita klik OK. Cara memunculkannya adalah klik kanan, pilih format, pilih konten, setelah itu pilih name, lalu klik OK. Ini juga sama, klik kanan, kita pilih format, konten, name, lalu kita klik OK. Selanjutnya, karyawan menginputkan data pembeli. Lalu outputnya adalah riwayat pembelian. Kanan format. Lalu output dari buku adalah, input dari buku adalah ID buku. Kemudian outputnya adalah data buku. Lalu kasir. Lalu kasir menginputkan barcode buku. Lalu memperoleh output berupa informasi harga, selanjutnya nomor nota menginputkan data pembelian. Lalu outputnya adalah nomor nota. Nah, ini adalah diagram konteks dari penjualan buku. Untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Sofia Meisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sofia Meisaro, NPM 19032010034 dari praktikan lab sim kelompok 17. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang ini adalah hasil dari relasi timbal balik dari penjualan buku. Lalu kita akan decompose proses
Lalu kita lanjutkan dengan open diagram. Lalu akan menampilkan tampilan seperti ini. Lalu kita akan menentukan DFD level 0-nya. Yaitu kita kasih proses siap. Lalu jangan lupa dikasih dengan data store di atas. Lalu kita matikan seperti dulu.
Setelah itu kita langsung lanjut yang mana yang bikin output dari sini. Setelah kita mengisi semua arah input dan outputnya, lalu kita lanjut dengan mengisi setiap prosesnya, yaitu proses yang pertama itu yaitu proses pendataan. Lalu setelah kita mengisi semua prosesnya dari proses 1, 2, 3, 4 sampai 5, lalu kita mengisi dan outputnya. Sampai 5, lalu kita mengisi dan outputnya. Lalu setelah kita mengisi semuanya sampai proses pembayaran, lalu kita kumpulkan lalu pilih konten name, lalu OK. Ulangi sampai dengan proses yang terakhir. Setelah itu kita beri nama data store-nya satu persatu, yaitu lanjut sampai dengan yang proses yang terakhir. Selanjutnya kita kasih sampai disimpan sampai dengan proses yang terakhir. Lalu untuk proses selanjutnya kita decompose setiap prosesnya. Kanan di prosesnya, lalu pilih open diagram untuk ke DFD level, maka muncul tampilan seperti ini. Lalu kita menentukan DFD satunya,
pilih proses. Lalu kita bisa beri nama prosesnya, yaitu lalu kita kasih setiap input outputnya. Dengan karyawan, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjutkan, yaitu dengan proses. Lalu kita lanjut prosesnya. Yaitu pembayaran pembelian. Oke. Lalu kita kasih dengan prosesnya. Lalu kita kasih nama kita ulangi sampai dengan setelah kita tampilkan semuanya, maka dari data 1 proses pembayaran seperti ini. Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, A. Output program sistem informasi penjualan buku. Adapun output program pada sistem informasi penjualan buku adalah sebagai berikut. Berikut adalah printout diagram konteks sistem informasi penjualan buku. Selanjutnya ada printout DFD level 0 sistem informasi penjualan buku. Ini adalah printout DFD level 1 dari proses decompose, proses kelengkapan data. Dan ini printout DFD level 1 dari proses decompose, proses pengecekan pembelian. Ini printout DFD level 1 dari proses decompose, proses pencatatan pembelian. Dan ini printout DFD level 1 dari proses decompose, penyerahan pembelian. Selanjutnya adalah printout DFD level 1 dari proses decompose, proses pembayaran pembelian. Selanjutnya analisa output. Adapun analisa output program pada sistem informasi penjualan buku adalah sebagai berikut. Analisa output DFD konteks adalah jadi pada permasalahan penjualan buku didapatkan 5 entitas yang digunakan untuk membuat diagram konteks, yaitu entitas tersebut adalah pembeli, karyawan, buku, kasir, dan nota. Pada setiap entitas dihubungkan alur data. Alur data yang digunakan adalah pembeli menginputkan nama buku, ke dalam sistem informasi penjualan buku, lalu memperoleh output berupa deskripsi buku. Entitas karyawan menginputkan data diri pembeli ke dalam sistem, lalu memperoleh output riwayat pembelian buku. Entitas buku menginputkan ID buku ke dalam sistem, lalu memperoleh output berupa informasi buku. Entitas kasir menginputkan barcode buku ke dalam sistem, lalu memperoleh output informasi harga. Entitas nota menginputkan daftar pembelian ke dalam sistem, lalu memperoleh output nomor nota. Jumlah entitas yang digunakan ada 5 dengan 10 alur data flow. Kemudian adalah analisis output DFD level 0. Jumlah entitas yang digunakan ada 5 pada DFD level 0 ini, yaitu dengan 10 alur data atau data flow. Namun setelah diagram konteks decompose dan open diagram pada output DFD level 0 ini terdapat data storage dan proses. Data storage terdapat pada masing-masing proses. Pada proses pendaftaran terdapat data storage info pembeli. Pada proses pengecekan terdapat data storage info karyawan. Lalu dalam proses
pencatatan terdapat data storage info ketersediaan buku, kemudian pada proses penyerahan terdapat data storage rekap data pembelian yang berarti data dari proses penyerahan akan disimpan di dalam data storage rekap data pembelian. Kemudian pada proses pembayaran terdapat data storage info pembayaran dan jumlah proses dan data storage pada output DFD level 0 ada 5. Jumlah data flow pada DFD level 0 bertambah 17 data flow dengan 9 input dan 8 output. Lalu analisis output DFD level 1. Pada permasalahan penjualan buku didapatkan 5 entitas yang digunakan. Entitas tersebut adalah pembeli, karyawan, buku, kasir, dan nota. Pada setiap entitas dihubungkan oleh alur data atau data flow. Setelah terbentuk DFD level 0, maka DFD level 0 tersebut didekompos, kemudian open diagram kembali lalu terbentuk DFD level 1. Pada hasil output DFD level 1, semua sesuai dengan yang digambarkan pada diagram konteks dan DFD level 0. Namun pada DFD level 1 ini, setiap proses dipisah-pisah sehingga terdapat 5 output dari DFD level 1, yaitu output proses pelengkapan data, yang terdiri dari 2 entitas yaitu pembeli dan karyawan, dengan 4 aliran data masing-masing 2 input dan 2 output, dan data storage info pembeli. Lalu, atau proses pengecekan pembelian yang terdiri dari 2 entitas yaitu karyawan dan buku dengan 4 aliran data masing-masing 2 input dan 2 output, serta data storage info karyawan, proses pencatatan pembelian yang terdiri dari 2 entitas buku dan kasir, dan 3 aliran data masing-masing 2 input dan 1 output, serta data storage info ketersediaan buku. Output proses penyerahan pembelian yang terdiri dari 2 entitas yaitu nota dengan kasir dan 2 aliran data yang keduanya merupakan input serta data storage rekap data pembelian. Output proses pembayaran pembelian yang terdiri dari 2 entitas yaitu pembeli dan nota dengan 4 aliran data masing-masing 2 input dan 2 output serta data storage info pembayaran. Kemudian bab 5 itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, kesimpulan sebagai berikut. Entitas yang terdapat dalam data flow diagram adalah pembeli, karyawan, buku, kasir, dan nota. Proses yang ada di dalamnya adalah proses pendataan, proses pengecekan, proses pencatatan, proses penyerahan, dan proses pembayaran. Lalu aliran data yang terjadi di dalam diagram konteks. Dari sistem informasi penjualan buku adalah pembeli menginputkan nama buku ke dalam sistem informasi penjualan buku, lalu memperoleh output berupa deskripsi buku. Entitas karyawan menginputkan data diri pembeli ke dalam sistem, lalu memperoleh output riwayat pembelian buku. Entitas buku menginputkan ID buku ke dalam sistem, lalu memperoleh output berupa informasi buku. Entitas kasir menginputkan barcode buku ke dalam sistem, lalu memperoleh output informasi harga. Entitas nota menginputkan daftar pembelian ke dalam sistem, lalu memperoleh output nomor nota. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah fungsi dari data flow diagram adalah sebagai penggambaran sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional, pembuatan model yang dapat menekankan fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD yang dibuat, dan sebagai penyampaian rancangan sistem yang mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 2 ini adalah sebaiknya penulisan pegangan modul lebih sistematis dan lebih jelas lagi agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya saat menjelaskan, suara bisa lebih dikeraskan lagi agar terdengar lebih jelas dan mudah dipahami. Dan selanjutnya adalah sebaiknya penjelasan materi dalam modul bisa ditambah lagi. Demikian dari presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.